kabar Anda? Bertemu kembali dengan Ibu Rina Novalia dari SMA Negeri 3 Sawalunto dalam pembelajaran sejarah. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari ruang dan waktu, karena setiap peristiwa yang dialami dalam kehidupan manusia berlangsung dalam ruang dan waktu. Manusia, ruang, dan waktu merupakan unsur sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang terjadi akan melewati medium ruang. Ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Jadi, semua peristiwa yang terjadi akan melewati medium ruang. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia akan terjadi pada suatu tempat atau lokasi tertentu. Dengan adanya konsep ruang, membuat penulis sejarah mengkategorikan sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Adanya konsep ruang juga membuat suatu peristiwa sejarah akan tampak nyata. Jadi, unsur ruang atau konsep ruang sangat penting dalam peristiwa sejarah karena dia menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Lalu, konsep waktu. Konsep waktu juga begitu penting dalam peristiwa sejarah karena waktu menunjukkan kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Setiap kejadian yang dialami oleh manusia dalam kehidupan itu tidak bisa dilepaskan dari waktu. Waktu itu ada waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kehidupan masa lalu terus berproses dan akan mempengaruhi kehidupan masa kini dan kehidupan di masa yang akan datang. Konsep waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama, perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ini adalah contoh perkembangan jembatan Pasar Kota Sawalunto tahun 1910, dan ini adalah kondisi jembatan Pasar Kota Sawalunto pada masa kini. Lalu, yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Contoh, perkebunan teh di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan dari perkebunan teh pada masa kolonial. Lalu, aspek yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa itu memiliki pola yang sama dengan peristiwa masa lalu. Contoh, peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 dan demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Jika pada tahun 1966 menyebabkan jatuhnya Presiden Soekarno, nah pada tahun 1998 menyebabkan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Lalu, aspek yang keempat yaitu perubahan. Perubahan merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi lain. Nah, ini contoh perubahan dalam mengolah sawah dari tingkat sederhana ke tingkat
yang lebih kompleks. Awalnya menggunakan cangkul, lalu sapi, dan berkembang dengan perkembangan ilmu pengetahuan sudah menggunakan traktor. Aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa dan perubahan. Proses terjadinya suatu peristiwa dan perubahannya dapat diamati dalam dimensi, ruang, waktu, dan manusia. Manusia merupakan objek dan subjek dari sebuah peristiwa. Sebagai objek dalam sebuah peristiwa yang dikisahkan adalah kisah tentang manusia, dan sebagai subjek, manusia sebagai pelaku dari suatu peristiwa. Peristiwa masa lalu tidak akan terjadi lagi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Meski demikian, pola atau permasalahan pokok pada peristiwa dapat terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, peristiwa pada masa lalu bisa jadi mirip dengan kejadian masa kini dan masa akan datang.